ibadah anak sekolah minggu, dan harapan kata adik-adik semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Adik-adik, hari ini bukan cuma Kak Ata yang akan memandu adik-adik untuk bernyanyi memuji Tuhan, tapi di sini Kak Ata akan ditemani oleh Kak Marina dan juga Kak Agnes. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Kita akan bernyanyi dari lagu pujian kita, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Adik-adik, yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk berkat Tuhan sampai saat ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang kami peroleh sampai saat ini. Sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah, kiranya kami boleh menjadi anak yang dengar-dengaran. Ampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebagaimana kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, dan semua anak-anak sekolah minggu sangat dikasihi oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan teladan atau contoh kepada kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian kita, Yesus Sayang Padaku. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari adik-adik kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan pada kami pada hari ini. Engkau masih ada sama kami sampai saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu.
Berkatilah kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, firman kita pada hari ini terdapat di surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 7. Kakak ulangi sekali lagi ya. Terdapat di surat Yohanes 1 pasal 3 ayat 1 sampai 7. Judul perikopnya Anak-anak Allah. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Amin. Nah adik-adik, tema kita pada hari ini yaitu Yesus teladanku. Adik-adik tahu nggak apa itu teladan? Teladan itu merupakan sesuatu hal yang bisa kita contoh. Misalnya apa aja, menghormati orang tua, berbuat baik, lalu menolong teman, dan bersikap jujur. Nah adik-adik tahu nggak kenapa Tuhan Yesus itu kita sebut bisa sebagai teladan kita? Ada bersama kita baik susah maupun senang. Tuhan Yesus ada bersama adik-adik setiap saat dan setiap waktu. Lalu Tuhan Yesus juga tidak pernah memilih-milih kasih, karena di mata Tuhan Yesus kita semua adalah anak-anak Tuhan. Nah adik-adik, kakak mau tanya, teladan apa saja sih yang kita bisa ikuti dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, menghormati orang tua. Contohnya menghormati orang tua gimana? Misalnya adik-adik ditegur orang tua karena adik-adik berbuat salah. Nah adik-adik harus mau mendengarkan teguran orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu merupakan wakil Tuhan di dunia ini. Lalu apalagi?
berkata yang sopan kepada orang tua. Jangan berkata yang kasar, lalu bukan kepada orang tua saja, kepada yang orang lebih tua juga, seperti kakak, lalu kakek, nenek, dan yang lain-lain. Lalu tidak milih teman. Nah, banyak kan sampai saat ini adik-adik yang masih suka memilih-milih teman. Nah, adik-adik gak boleh memilih-milih teman karena Tuhan Yesus saja tidak pernah memilih-milih adik-adik sendiri kan. Nah, setelah itu berkata yang jujur. Gimana sih cara berkata yang jujur? Misalnya mama kamu suruh kamu beli garam ke warung, terus kamu dikasih duit 5.000, garamnya harganya 3.000, ada kembaliannya kan? Nah, kembaliannya itu harus kalian kasih lagi ke mama. Kalau misal kalian mau jajan, kalian harus tetap bilang ke mama kamu baru bisa jajan pakai uang itu. Nah, adik-adik sekarang sudah tahu kan apa alasannya Tuhan Yesus menjadi teladan adik-adik dan apa saja yang bisa adik-adik ikuti dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kakak harap adik-adik dapat mengikuti contoh-contoh yang diberikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, adik-adik, demikian sharing yang bisa kakak berikan. Nah, adik-adik, kakak memberikan ayat hafalan nih. Ada di sini ya. Nah, jangan lupa dibuat video singkat lalu di-tag ke Facebook SKM Gading Indah. Mari kita akhiri sharing firman Tuhan pada hari ini. Mari adik-adik kita berdoa. Mari lipat tangannya, tutup tangannya, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami pada hari ini. Ya Tuhan, semoga kami dapat mengikuti contoh dari teladan-teladan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan berkati kami juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang dibagikan oleh Kak Olin, di mana di sana disampaikan Tuhan telah memberikan teladan yang baik bagi kita. Biarlah kiranya sesulit apapun perubahan dalam diri kita, tapi karena Tuhan sudah memberikan contoh, maka kita akan bisa. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian kita, Bersama Tuhan Aku Bisa. Nah adik-adik, mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di ibadah minggu hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan, pujian yang kami sembahkan dan firman yang telah kami dengarkan dapat menjadi pedoman di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami, anak-anak-Mu, selalu mengandalkan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai dan sampai jumpa minggu depan. Dadah.